Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru Pamong, perkenalkan saya Indah Maulidia dari SMP IT Gamel Akhlak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks laporan percobaan untuk kelas 9 SMP. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar Tepuk semangat. 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 Ya, mari semangat ya. Coba siapa yang nggak hadir hari ini atau hadir semua? Gani, kenapa nggak masuk Gani? Oh, sakit. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, masuk semua ya. Oh, yang tidak masuk hanya Gani. Nah, kita doakan semoga Gani lekas sembuh. Amin ya robbal. Coba dilihat dulu kiri kanannya ada sampah-sampah nggak berserakan sebelum kalian nanti bis ini kan jam terakhir nih dilihat. Ada yang kotor nggak kiri kanannya dilihat? Oh ya, silakan Radit dibuang dulu sampahnya. Ntar balik lagi ya Radit. Yang lainnya bersih ya? Bersih, alhamdulillah. Nah, tadi udah tepuk semangat. Sekarang ada ice breaking untuk melihat kefokusan kalian juga. Ini juga bagian dari penilaian, ya, penilaian. Nanti yang kalah dalam ice breaking ini, kelompok dia yang maju presentasi duluan. Karena juara, ya. Ya, kita sudah akan masuk coba ke bagian apersepsi. Artinya mengulang yang materi sebelumnya, ya. Coba didengarkan, tadi Haikal sama Danar udah bisa menjelaskan materi sebelumnya. Coba sekarang kita akan undi, ya. Tadi kan udah ada yang angkat tangan. Sekarang akan diundi siapa yang dapat meraih skor tertinggi 2 orang ya. Nanti akan diundi 2 orang. Kalian mengklik mana yang bisa menjadi judul laporan percobaan, ya. Laporan percobaan yang mengandung apa? Mengandung unsur penelitian. Coba sekarang kita undi dulu. Siapakah yang beruntung ke depan? Siapa? Oh, Romi. Mana Romi? Wih, silakan Romi maju. Bentar ya, Mi. Ini di start, terus kita ke apersepsi. Ini Romi duduk. Kalau udah siap diklik yang start. Jangan salah pukul ya Romi ya. Pukul yang judul laporan percobaan. Silakan di start. Yang bisa jadi laporan percobaan. Ayo, bisa tuh. Ya. Iya, udah keburu turun. Kandungan protein bisa nggak? Ya, pengaruh sinar matahari bisa. Iya, diklik Mi. Ya, klik aja. Nah, itu juga klik ya. Nah, tuh bisa. Mana yang bisa menjadi judul? Ya Allah, kasihan itu. Nggak salah dipukul, Romi.
Menanak nasi nggak bisa jadi penelitian. Mana yang bisa jadi penelitian? Coba dilihat lagi. Pengujian keberadaan vitamin C, benar. Tuh, kalau cara-cara berarti dia nggak bisa ya. Jadi judul laporan percobaan. Ya, tepuk tangan dong buat Romi. Kasih Romi, boleh duduk. Kowi, ya, ayo Kowi. Bentar ya, Kowi. Nah, kita akan lihat nih, Kowi atau Romi yang skornya tertinggi. Kalau udah siap, diklik startnya, Kowi. Duduk dulu, duduk. Kok spin wheel ya? Ini kita coba lagi, start. Ya. Silakan diklik startnya. Dipukul yang merupakan judul laporan percobaan. Ya, jangan salah pukul, dibaca dulu. Mana yang termasuk laporan percobaan? Wih, Kowi nggak terjebak ya? Iya, benar. Pengujian vitamin, betul. Kandungan protein, benar. Mana lagi yang termasuk judul laporan percobaan? Wah, Kowi nggak terkecoh tuh. Nggak ada yang dipukul. Pengujian keberadaan vitamin C, betul. Iya, ada lagi nggak? Iya. Lagi. Klik lagi tuh Kowi, masih bisa. Ya, makasih Kowi. Boleh duduk. Kowi ya. Bener kan tulisannya? Wih, Kowi yang pertama. Dapat hadiah jutaan rupiah ya Kowi. Kita hari ini belajar apa? Coba minta tolong dong dibaca sama Ananda Kowi. Mana Kowi? Tolong dibaca Kowi. Ya, dibaca tuh yang ada di layar, kelihatan nggak Kowi? Kelihatan. Coba berdiri. Tujuan pembelajaran, menyajikan tujuan, bahan, atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Sudah, Miss. Terima kasih Kowi. Tujuan pembelajaran yaitu menyajikan laporan percobaan. Jadi hari ini kalian akan mulai menyusun teks laporan percobaan. Nanti kita akan membagi kelompok di akhir, kemudian kelompok tersebut yang mengolah kerangka teksnya menjadi sebuah teks dan diubah menjadi sebuah video yang akan kita upload ke YouTube. Siapa yang punya akun YouTube di sini? Angkat tangan. Nggak ada yang punya. Tuh, Rauf sama Nabil doang. Abian juga, Abian. Punya, yang lain punya nggak akun YouTube? Belum ya? Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, apa sih YouTube? Nah, ini adalah simbol YouTube ya. YouTube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Jadi orang seantero dunia ya bisa melihat video kalian secara publik. YouTube menjadi tempat sarana terbaik untuk berbagi video, mulai dari video pendek, vlog. Nah, ada yang jadi vlogger nggak di sini? Film pendek, kemudian musik, berita, TV, dan beragam info menarik lainnya. Itu pengertian dari YouTube.
Kalian sudah berhasil membuat satu video, kita akan membentuk kelompok baru untuk menilai dan membuat sebuah video ya. Videonya kan kemarin udah jadi kemarin. Jadi tugas hari ini kalian mengubah atau memasukkan video itu ke dalam aplikasi YouTube. Nah, untuk duduknya agar berkelompok, misalkan bagi dulu kelompoknya. Kita bikin kelompok apa namanya? Dibikin berapa kelompok ya? 4 ya, 4 kelompok. Oh, tadi ada satu siswa yang nggak masuk ya? Kita bagi menjadi 5, karena kan siswanya ada 20 ya. Jadi kita bagi menjadi 5 siswa. Siapa kelompok Liverpool? Fahrudin, Kenzi, Azam, Bayu, dan Lutfan. Ya, itu kelompok Liverpool. Ya, berdasarkan kelompok? Udah, ya ada kelompok Liverpool dan lainnya. Sekarang silakan dibuka video yang sudah dibuat oleh kelompok sebelumnya ya. Silakan dibuka laptopnya, dibuka videonya. Nah, silakan sambil di download InShot-nya. Ya, sudah 25 menit ya. Sudah 20 sampai 25 menit berlalu. Dan Miss lihat tadi udah ada yang jadi dan tinggal sedikit lagi tuh finishing aja. Yang belum selesai sambil Miss jelaskan sambil ngerjain ya. Nah, berikutnya kita akan melihat nih. Yang udah selesai tadi Miss sudah ngambil videonya ya. Yang belum selesai juga Miss tunggu sekarang ya. Karena nanti kita akan menampilkan video yang sudah kalian buat. Udah Miss pegang nih di sini. Jadi nanti langkah selanjutnya adalah ya, kalian akan menyimak video yang sudah teman-teman kalian buat, kemudian nanti dinilai di lembar kerja yang akan Miss bagikan ya. Jadi nanti kalian tugasnya ngapain? Menilai kelompok mana yang videonya paling bagus ya. Yang ketiga ada benang. Untuk melakukan eksperimen ini kita membutuhkan alas untuk menaruh es batu. Nah, lalu kita taruh es batunya di atas alas ini, seperti ini. Lalu kita membutuhkan benang dan taruh di atas es batu tersebut. Taburi garam. Kita Dikasih garam tuh ya. Jika sudah seperti ini, tunggu sekitar 1 menit dan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Oh, benangnya menyatu ke dalam es batu. Wah, Liverpool. Es menempel dengan benang. Kesimpulan dari eksperimen tadi, di permukaan es tersebut ada selam tipis yang mencair jika diberi garam. Selam tersebut akan menyatu dengan garam dan menjadi air. Ya, kalian sudah selesai ya menilai kelompok temennya udah? Sudah.
Coba sebelum presentasi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Wah, Masya Allah masih semangat semua. Masya Allah. Ya, sekarang kita akan menentukan. Semuanya maju ya, semua kelompok maju. Tapi siapakah yang maju duluan? Akan menggunakan teknik bola musik. Ya, bagaimana teknik bola musik? Kalian akan mendengarkan musik yang akan Miss putarkan sambil mengoper bola. Kalau bolanya berhenti, ketika musiknya berhenti, maka kelompok dialah yang maju. Yuk silakan dioper. Miss nggak ngelihat. Ayo dioper. Nggak ngelihat tapi dioper dong. Ya, dioper terus. Sambil nyanyi nggak apa-apa. Silakan, kelompok mana? Kelompok siapa? Chelsea, ayo Chelsea maju. Tepuk tangan buat kelompok Chelsea. Ya, sini. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Chelsea akan menilai kelompok Brentford FC. Perkenalkan, nama saya Dimas sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Kenzi sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Haikal M sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Romi sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Bian sebagai anggota kelompok. Kami akan menganalisis kelompok Brentford FC dalam uji coba reaksi betadin dan vitamin pada air. Struktur teks yang pertama, Yaitu judul. Judul adalah penyajian judul berhubungan dengan isi video, yaitu menguji reaksi betadin dengan vitamin pada air. Setelah sukses membuat es, lalu divariasikan membuat es krim Milo. Tujuan atau hipotesis dari ini adalah tujuan penelitian sesuai dengan judul dan langkah-langkah percobaan. Tujuan penelitian sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai reaksi kimia. alat dan bahan. Alat dan bahan sesuai dengan langkah percobaan yang dijelaskan. Angka-langkah percobaan sangat jelas dan mudah dipahami. Hasil percobaan berhasil dan dapat dilakukan oleh pembaca yang mendengarkan dari rumah. Sekian presentasi dari kelompok Chelsea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok tadi yang terakhir maju. Wah, bagus-bagus semua. Ya, berikutnya tadi Miss sudah dikumpulkan dulu nanti lembar tugasnya untuk dihitung. Tadi sudah kalian hitung ya rata-rata paling terakhir. Silakan dikumpulin dulu. Mana kertasnya? Dikumpulin. Sini dikumpul. Kelompok yang satu lagi. Ya. Nah, Miss sudah mengantongi nih nama kelompok yang nilainya paling tinggi. Ya. Kelompok yang paling tinggi. Karena kalian tadi sudah hitung ya di lembar kerja ini. Kira-kira kelompok siapa yang paling bagus? Liverpool, Chelsea, atau Brentford, atau Manchester? Ya, Miss bacakan ya. Yang meraih nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 86,20. Yang diraih oleh kelompok, ketua kelompoknya huruf depannya D. Siapa tuh? Dimas, kelompok Chelsea. Tepuk tangan, kelompok Chelsea. Ayo maju. Maju.
di tempat yang tadi presentasi ya. Nah, ini rewardnya adalah ensiklopedi tentang keajaiban migrasi pada hewan. Karena berhubungan dengan materi kita tentang laporan percobaan. Ya, bentar ya, biar didokumentasi dulu. 1, 2, nggak apa-apa video aja bisa. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kelompok Chelsea. Dan kalian semua berbakat jadi seorang vlogger. Ya, mudah-mudahan nanti setelah lulus dari Gamel bisa mengembangkan bakatnya yang di bidang IT. Nah, coba jadi kita refleksi lagi kira-kira tadi apa sih yang kalian sudah pelajari dari yang tadi kita sudah laksanakan selama pembelajaran. Kita belajar apa nih? Dari awal sampai akhir tadi kita belajar buat membuat apa? Coba, siapa yang mau angkat tangan dulu yang mau menjawab sebelum ditunjuk? Tadi kita dari tadi belajar apa sih? Siapa yang mau? Yang bersedia? Ya, Abian angkat tangan ya, Abian ya. Coba Abian. Tadi kita belajar apa sih Abian dari awal sampai akhir? Yaitu tentang cara melaporkan teks percobaan Ya, kita bentuk menjadi sebuah video yang diupload di YouTube. Ya, Ya, Mi, sama-sama. Ya. terima kasih ya Bian udah membantu merefleksi hari ini tuh belajar tentang apa. Ada yang mau bertanya nggak sebelum Miss tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak ada ya. Jangan pernah malas untuk berkarya dan berkreasi, apalagi yang masih muda, ya. Dan kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana la'aza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 9A, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Indah di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Siap ya menjadi seorang ilmuwan? Menjadi ilmuwan muda tentu dambaan banyak belajar. Bagaimana tidak? Dengan menjadi ilmuwan muda, tidak hanya akan dikenal luas, tapi juga dapat memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentu sangat berarti untuk perkembangan peradaban umat manusia. Hasil pemikiran dan penemuannya mampu mengubah wajah dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar 1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau didengar. 2. Menyimpulkan tujuan, bahan alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang kalian dengar atau kalian baca. Jadi, pada pertemuan kali ini, kalian hanya akan belajar bagaimana mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan struktur dari sebuah laporan percobaan. Sebelumnya, apa sih arti laporan? Laporan adalah bentuk atau hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Artinya, itu adalah bentuk sebuah pengamatan dari suatu kegiatan. Pastinya, setelah kalian melakukan suatu kegiatan harus ada laporannya. Berikutnya, apakah pengertian dari teks laporan percobaan? Nah, di situ kalian bisa dibaca ya, dan juga bisa ditambahkan bacaan yang ada di buku paket, dimulai dari halaman 3 sampai halaman 11. Buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing, bisa dibaca-baca lagi untuk mengulang-mengulang latihan. Nah, ini adalah pengertian dari teks laporan percobaan, yaitu
Teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Mengapa sih harus membuat teks laporan percobaan? Nah, ternyata banyak ya tujuan dan manfaatnya. Pertama, tujuan dari laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Jadi, semua masyarakat yang ada di luar sana bisa tahu kegunaan atau manfaat dari percobaan yang telah kamu buat. Berikutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Judul adalah kalimat yang ada di awal teks laporan percobaan. Biasanya dia meliputi tema atau topik. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah apa yang melatar belakangi kalian, kenapa kalian ingin melakukan percobaan tersebut, apa manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bahan dan alat. Apakah perbedaan bahan dan alat? Bahan adalah yang digunakan hanya cukup satu kali, sedangkan alat bisa digunakan berulang-ulang kali. Contohnya, tepung dan gelas. Manakah yang termasuk bahan? Yaitu tepung, karena dia hanya bisa digunakan satu kali pemakaian, sedangkan gelas bisa digunakan berulang-ulang kali. Berikutnya langkah-langkah kegiatan, yaitu tahapan atau prosedur yang kalian lakukan dari awal sampai akhir. Berikutnya hasil percobaan, yaitu hasil yang kalian peroleh setelah kalian melakukan percobaan. Apa yang kalian dapatkan dari percobaan tersebut. Berikutnya simpulan, yaitu biasanya meliputi pernyataan akhir atau rangkuman keseluruhan dari rangkaian kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan, atau biasanya berisi manfaat. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama tentunya harus melaporkan hasil percobaan, dan percobaan tersebut digunakan atau dilakukan guna menguji sesuatu, dan diawali dengan tujuan, dilakukan dengan bahan dan alat, dan bagaimana prosedur atau pelaksanaannya. Berikutnya, di akhir laporan harus ada kesimpulan dan harus mengandung fakta, bersifat objektif, dan ditulis dengan lengkap. Laporan percobaan tersebut juga tidak boleh menyimpang, tidak mengandung prasangka, atau memihak salah satu, dan disajikan secara menarik supaya masyarakat di luar sana tertarik untuk melihat laporan percobaan yang telah kalian lakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa video berikut yang berisi percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan mungkin di rumah, tapi lebih baik harus diawasi dengan orang yang lebih ahli.
Ya, kalian telah saksikan 3 video ya, yang berupa percobaan sederhana yang bisa dilakukan di sekitar kita. Kita akan mengambil salah satu video yang tadi sudah kalian tonton, yaitu air anti gravitasi. Nah, judulnya yang tadi di awal ya, air anti gravitasi. Kemudian bahan-bahannya, tadi yang dipakai air mineral, air kopi ya, atau air berwarna, dan kertas. Karena ini hanya bisa dipakai cukup 1 kali. Kemudian alatnya yaitu 2 buah gelas. Nah, tadi contohnya ya, karena bisa digunakan berulang-ulang kali. Langkah-langkahnya, pertama, tadi disiapkan 1 gelas air mineral dan 1 gelas kopi atau air yang berwarna. Jadi nanti terlihat mana air yang berwarna putih, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, taruh kertas di atas gelas yang berisi air. Tadi kalian sudah lihat ya semuanya bagaimana cara menaruh kertasnya di atas gelas. Kemudian putar balik gelas dengan kertasnya tetap ditekan. Setelah itu, letakkan gelas tersebut di atas gelas air yang berisi kopi dan diambil perlahan-lahan. Perlahan-lahan ya. Kemudian kesimpulannya setelah melihat dari video tersebut, air mineral dan air kopi tidak tumpah. Nah, itu adalah contoh dari kesimpulan sebuah laporan percobaan. Jadi setelah kalian melihat percobaan yang sudah dilakukan bagaimana? Apakah berminat menjadi seorang ilmuwan? Karena banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya. Pertama, dia dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Kedua, kita juga dapat mempunyai data yang objektif dan juga sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian juga kita bisa mengetahui kronologis tentang sebuah eksperimen dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari laporan percobaan. Ya, sekian pembelajaran singkat kita pada kali ini tentang teks laporan percobaan. Bagaimana berminat ya menjadi seorang ilmuwan? Bagaimana caranya? Rajin-rajinlah melakukan percobaan dan tuangkan hasil percobaan kalian tersebut dalam sebuah tulisan. Tetap semangat belajar meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.